Selamat jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut adalah bahan ajar kimia kelas 11 MIPA materi sistem koloid yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi kalian dalam sifat-sifat sistem koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Apabila seberkas cahaya, misalnya dari lampu senter, dilewatkan pada 3 gelas yang masing-masing berisi suatu dispersi, koloid, dan larutan, maka jika dilihat secara tegak lurus dari arah datang cahaya, akan jelas terlihat bahwa yang pertama, cahaya yang melewati dispersi akan mengalami peristiwa pemantulan. Kedua, dan koloid itu akan mengalami peristiwa penghamburan. Sedangkan berkas cahaya yang melewati larutan tidak akan mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan tersebut, atau berkas cahaya diteruskan. Cara uji, perhatikan di sini adalah larutan homogen. Gelas berisi larutan, berkas cahaya diteruskan. Perhatikan kedua gambar di bawah, cahaya terlihat diteruskan, tembus dia. Yang kedua, cara uji larutan suspensi. Gelas berisi larutan suspensi, seperti misalnya kopi di sini, terlihat bahwa sinar cahaya tidak tembus gelas. Cara uji yang ketiga yaitu larutan koloid. Gelas berisi larutan, sinar cahaya menembus gelas tapi tidak jelas atau buram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall antara lain: 1. Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. 2. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. 3. Berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Apabila seberkas cahaya, misalnya dari lampu senter, dilewatkan pada 3 gelas. Cara uji, perhatikan di sini adalah larutan homogen. Gelas berisi larutan, berkas cahaya diteruskan. Perhatikan kedua gambar di bawah, cahaya terlihat diteruskan, tembus dia. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya pertumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel zat terdispersi, sehingga partikel-partikel zat terdispersi akan terlontar. Lontaran tersebut akan mengakibatkan partikel-partikel terdispersi menumbuk partikel terdispersi yang lain, dan akibatnya partikel yang tertumbuh akan terlontar juga. Yang ketiga adalah muatan koloid. Yang pertama adalah elektroforesis, lalu adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Maka kita akan membahas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall antara lain: 1. Sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. 2. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. 3. Berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Sifat-sifat sistem koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Kedua adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan spesi atau muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan koloid, atau biasa disebut penyerapan pada permukaan. Jika penyerapan sampai ke bawah permukaan disebut namanya absorpsi. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya pertumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel zat terdispersi, sehingga partikel-partikel zat terdispersi akan terlontar. Sifat adsorpsi dari koloid digunakan dalam berbagai proses, antara lain: 1. Pemutihan gula tebu. 2. Penjernihan air. 3. Pengobatan sakit perut yang disebabkan oleh bakteri patogen dengan serbuk karbon aktif atau norit. Yang keempat, untuk pewarnaan tekstil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall antara lain: 1.
sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. 2. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. 3. Berkas sinar matahari melalui celah daun. 3. Koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi disebut juga dengan istilah penggumpalan. Adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Pembentukan delta di muara sungai yang terjadi. B. Karet dalam lateks digumpalkan dengan menambah asam formiat. C. Asap atau debu dari pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. D. Proses penjernihan air sumur dengan menambahkan tawas. E. Lumpur koloidal dalam sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. F. Sol tanah liat dalam air sungai biasanya bermuatan negatif sehingga akan digumpalkan oleh ion aluminium Al3 positif dari tawas atau aluminium sulfat. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya pertumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel zat terdispersi sehingga partikel-partikel zat terdispersi akan terlontar. Yang E adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain. Lapisan ini akan melindungi muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak mudah mengendap atau terpisah dari medium pendispersinya. Peristiwa ini banyak dimanfaatkan dalam industri obat dan kosmetika seperti dalam pembuatan salep, krim, lotion, dan minyak ikan. Contoh lain adalah pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. 2. Cat dan tinta. Warna-warna dalam cat distabilkan dengan oksida logam dengan menambahkan minyak silikon. 3. Zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. 4. Butiran-butiran halus air dalam margarin distabilkan dengan lecitin. E. Lumpur koloidal dalam sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. F. Sol tanah liat dalam air sungai biasanya bermuatan negatif sehingga akan digumpalkan oleh ion. 3. Koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi disebut juga dengan istilah penggumpalan. Adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi. Contoh adalah hemodialisa atau cuci darah. Pada prinsip dialisis ini digunakan dalam alat cuci darah bagi penderita gagal ginjal dengan mesin yang disebut dialisator. Contoh lainnya untuk memurnikan protein dari partikel-partikel lain yang ukurannya lebih kecil untuk memisahkan tepung tapioka dari ion-ion sianida. Yang E adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain. Lapisan ini akan melindungi muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak mudah mengendap atau terpisah dari medium pendispersinya. Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka cairan. Bahasa Yunaninya lio, cairan, fobia, takut atau benci. Sol liofil yang setengah padat disebut gel. Contoh gel antara lain adalah gelatin. Jika medium dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil. Koloid hidrofil mempunyai gugus ionik atau gugus polar di permukaannya, sehingga mempunyai interaksi yang baik dengan air. Contoh, koloid hidrofil adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. 2. Koloid liofob adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Liofob berarti takut cairan, fobia itu adalah takut. Contoh, sol AgCl dan sol CaCO3, susu, mayonnaise, sol belerang, sol sulfida, sol logam, dan sol FeOH3. Sol hidrofob misalnya adalah sol belerang, sol besi
hidroksida, sol-sol sulfida, dan sol-sol logam.